Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salaman ala rasulillah. Selamat sore. Hari ini saya Dr. menyampaikan breaking news and breaking. Setelah tadi pukul 10 saya menghadiri podcast atas undangan saudara Dr. Richard. Dan tadi kita mengulas banyak hal, semuanya. Dan insya Allah nanti malam besok akan ditanya. Dan seperti apa keseruan penjelasan dari saya Razman Arif Nasution dari Dr. Anda boleh ikuti. Tapi satu yang saya sampaikan, setajam-tajam perbedaan, dia tidak akan bisa memutus tali silaturahmi. Karena itulah sejatinya lawyer profesional, lawyer kondang, dan itulah sejatinya seorang pengusaha. Karena itu kami buktikan kepada publik bahwa perseteruan ada ujungnya dan silaturahmi tidak boleh terputus. Karena itu camkan, kecuali orang itu keterlaluan. Baik, saudara-saudara semua, setelah mempertimbangkan beberapa hari terakhir masukan dari para teman-teman sesama lawyer, tim saya di kantor Ahok, tim saya yang membela Fadel Al-Fajar Bajide dan keluarga, bahkan sahabat saya, para sesama penegak hukum, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di KPK, bahkan juga hakim dan masyarakat biasa. Mereka mengatakan Bang Rasman sudah terlalu sabar melihat tingkah laku seorang perempuan yang berinisial NN. Karena NN menyebut nama saya di Polda Metro Jakarta Selatan dengan Dr. Razman Arif Nasution, maka sekitar pukul 13:51 saya Razman Arif Nasution alias Dr. didampingi tim hukum saya, legend partner di Rango Rahmat Riyadi SMA, didampingi keluarga saya dan tim yang lain termasuk ajudan dan asisten, telah resmi per hari ini tanggal 6 Oktober Minggu 6 Oktober 2024 pukul 13.51 WIB resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dalam dugaan melakukan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 310 311 KUHP yang terjadi Jalan Rasuna Epicentrum RT /RW titik koordinat Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Di mana saya laporkan, tunggu besok lebih lanjut. Bagaimana bukti-buktinya, seperti apa data yang kami punya, dan bagaimana dengan kemungkinan laporan polisi dari keluarga Fadel Al-Fajar Bajide yang sudah sangat keberatan. Bagaimana dengan sikap kami terhadap dugaan penelantaran yang dididuga dilakukan oleh saudara NN? Maka besok kami akan menggelar press con di kantor Ranlofem, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 16 WIB on time
di kantor. Saya persilakan besok seluruh media datang meliput acara ini. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Karena saya ingin katakan, tidak boleh satu orang pun warga negara di Indonesia yang merasa lebih hebat kewenangannya dari presiden sekalipun dengan menjamin seseorang akan masuk penjara, bahkan keluarga. Silakan laporan Anda, saya akan hadapi. Ingat, advokat punya dasar untuk menyampaikan sesuatu bukan layak. Tapi Anda tidak punya dasar apapun untuk menghujat saya, keluarga saya, termasuk Fadil dan keluarga. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara, ini LP. Saya nggak usah sebut di mana dan di Polda Metro atau di Polres, karena saya berdomisili, apartemen saya ada di Kemayoran, tempat tinggal saya yang satu lagi ada di Jagakarsa, wilayah hukumnya juga ada di Polda. Bisa juga kalau saya lihat misalnya kejadian itu di Bekasi, Polres Bekasi bisa juga. Sehingga tunggu panggilan untuk saudara. Tapi yang pasti Nikita Mirzani harus siap dan harus siap perang berlarut dengan rasa menarik. Sedikit pun saya tidak takut dengan kamu. Saya katakan, saya makin tertantang. Soalan seorang Fadil dengan Loli anaknya mau perlebar kemana? Saya diam selama ini, bukan saya takut melaporkan kamu. Saya mengumpulkan barang bukti. Selamat menikmati pasal berlapis dan laporan bertubi-tubi. Sekian, terima kasih. Saya percaya tinggi Polri di DKI Jakarta dan Baris Krim Mabes Polri, insya Allah akan on the track menangani laporan itu. Demikian, terima kasih. Ingat, Nikita Mirzani, kau yang membuat lebar masalah, maka saya akan memperlebar masalah. Mari kita berurusan hukum head to head dengan saya dan anakmu, dan kau juga head dengan saudara Fadil Al-Fajar Bajili. Itu dulu, sampai ketemu besok rekan-rekan media cetak elektronik dan para online YouTuber, silakan kita besok membedah apa yang kami laporkan, bagaimana dengan tim kami dan klien-klien kami yang lain yang akan mengambil tindakan hukum terhadap saudara. Demikian, terima kasih. Allahumma filah wa min qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rasman Bahlul, Rasman mesum. Udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lo keren Rasman mesum, Rasman tolol, Bahlul, ente Bahlul. Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue gak pernah beli ijazah. Ya, gelar dokter lo dari mana? Ijazah lo gimana? Hah? Semua kasus yang lo pegang gak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Yang ada ya klien lo yang cewek-cewek, lo ajakin buat mesum, suruh pap-pap toket. Itu lawyer. Gak ada malunya lo emang. Jadi lawyer gak ada malunya. Ya, gue tahu muka lo jelek. Kalau muka lo jelek, lo harus ada malu. Jangan gak ada malunya. Ya. Kenapa sih manusia laknat kayak lo itu bisa hidup lama? Gue gak ngerti. Ada gak sih yang mudah-mudahan lo kelindes truk tronton yang isinya tai spiteng. Dilaporkan balik, Nikita Mirzani singgung ijazah palsu Rasman Nasution. Dilansir dari suara.com. Permasalahan Nikita Mirzani versus Rasman Nasution masih terus bergulir. Setelah dilaporkan Nikita, Rasman ikut menyeret lawannya itu ke meja hijau. Rasman Nasution diketahui sebagai pengacara Fadil Bajide yang dilaporkan Nikita Mirzani. Namun karena Rasman dan Fadil menyebarkan hasil USG Laura Mezani putri Nikita, mereka dilaporkan ke pihak berwajib. Tak tinggal diam, Rasman Nasution berencana melaporkan balik Nikita Mirzani. Hal itu diumumkan Rasman melalui Instagram pribadinya pada Minggu 6 Oktober 2024. Menanggapi laporan balik Rasman Nasution, Nikita Mirzani menegaskan sama sekali tidak takut.
Nikita bahkan kembali mencaci maki Rasman melalui media sosialnya. Udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lo keren, ujar Nikita Mirzani sambil mengeluarkan sejumlah sumpah serapah. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyinggung soal ijazah palsu Rasman Nasution. Nikita tak terima Fahmi Bahmid sang pengacara ikut diolok-olok oleh sang lawan. Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue gak pernah beli ijazah. Gelar dokter lo dari mana? Ijazah lo dari mana? Semua kasus yang lo pegang gak ada yang pernah menang. Yang ada makin ribet, ejek Nikita Mirzani. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga mengungkap sejumlah bukti bahwa Rasman Nasution mengejek klien-kliennya yang perempuan untuk berhubungan intim. Di sisi lain, ijazah palsu Rasman yang dibicarakan Nikita pernah dibahas di YouTube Uya-Kuya pada 2022. Rasman Nasution terungkap membeli ijazah palsu lantaran seseorang membelinya di tempat yang sama. Sebagai informasi, Rasman pernah melaporkan Uya-Kuya karena membuat konten bersama seseorang yang mengaku korban penipuannya. Daftar kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, Rasman tahun 2018, bayarnya. Dapat ijazahnya tertulis 2015. Ujar Uya-Kuya dalam video dibagikan ulang akun @suaranetizen Indo. Rasman Nasution pun dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia KAI, namun Rasman membantah dan mengaku mengundurkan diri dari KAI pimpinan Siti Jamaliah ke KAI pimpinan Jojo Sanjaya Hernanto yang dirasanya lebih benar. Pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, Rasman Nasution menggelar jumpa pers untuk menjelaskan laporan baliknya terhadap Nikita Mirzani. Rasman melaporkan Nikita pada hari Minggu kemarin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Rasman Nasution rupanya menggunakan pasal UIT untuk melaporkan Nikita Mirzani dengan pengembangan masuk ke ujaran kebencian. Pasalnya, Nikita sempat membuat sayembara 50 juta bagi yang bisa meretas akun Instagram Rasman.